Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu ya Tuhan, di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk sukacita yang kami terima dari-Mu, untuk menjalani hari baru yang penuh dengan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami, dan terlebih khusus pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 tertulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks asli ayat ini tertulis dalam bahasa Ibrani. Namun kalau kita membacanya dalam terjemahan bahasa Yunani, kata waktu dalam ayat ini dituliskan dengan kata kairos. Kairos merupakan momen yang ditentukan Tuhan bagi kita untuk mengalami suatu transformasi atau lompatan yang baru untuk masuk ke level yang baru yang ditentukan Tuhan bagi kita. Kairos Tuhan adalah saat di mana kita perlu bertindak yang benar untuk meresponi kegerakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa ketika waktu Tuhan atau kairos Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka ada dua hal yang bisa nampak dan dirasakan bertolak belakang oleh kita. Sebagai contoh dari hal ini dapat kita lihat dalam kisah Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke para saudagar, momen itu sepertinya nampak sebagai momen yang menyedihkan dan momen kehancuran bagi Yusuf. Tapi ternyata peristiwa itu adalah bagian dari kairosnya Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan agar Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin saudara ada yang terkena PHK karena dampak dari pandemi. Saudara dipecat dari tempat kerja saudara. Jangan putus asa dan jangan kecewa. Saudara harus tetap bersemangat dan beriman dalam Tuhan. Berhentinya saudara dari tempat kerja merupakan kesempatan untuk mengalami kairosnya Tuhan dalam hidup saudara. PHK bukanlah pemutusan hubungan kerja, tapi PHK adalah peluang hadirnya kairos Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kairos Tuhan berhubungan dengan banyak aspek dalam hidup kita. Bagaimana respon yang tepat ketika kita berada dalam kairos Tuhan? Yang pertama adalah selalu bersemangat dan beriman, meskipun nampaknya keadaan yang terjadi untuk sesaat bertolak belakang dengan harapan kita. Yang kedua, bertindaklah segera ketika Tuhan berbicara kepada roh kita untuk melakukan sesuatu menurut firman-Nya dan menuruti kegerakan Roh Kudus di dalam kita. Jangan menunda-nunda dan jangan melewatkan waktu yang berharga. Yang ketiga, saudara, jaga hati dan perkataan kita agar kita tetap setia dan mengasihi Tuhan serta taat di dalam kairosnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan kairos Tuhan, ada satu hal juga yang sangat penting buat saudara semua. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini saudara, saat ini adalah kairos Tuhan buat saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Bagi saudara yang mendengarkan renungan ini,
yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan tunda-tunda. Jangan lewatkan waktu yang berharga ini. Ambillah keputusan saat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dosa saya. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang sudah percaya, mari sadari bahwa kairos Tuhan selalu yang terindah dan terbaik. Dan jangan pernah menunda ketika Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita ingat ayat ini, saudara. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami mengenai waktu-Mu yang tepat bagi kami. Kairos Tuhan, yang Tuhan sudah desain dan rencanakan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk peka dan taat ketika waktu Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu bersemangat dan bersuka cita, dan supaya kami terus beriman, taat kepadamu, menjaga perkataan kami, dan menjaga hati kami. Serta tolong kami untuk kami tidak menunda-nunda ketika Tuhan berbicara secara khusus kepada kami, menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk meresponi kairos-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi, sebab Engkau turut bekerja di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah langkah-langkah kami di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.